Sip. Halo, selamat pagi semuanya, rekan-rekan yang luar biasa. Terima kasih atas kedatangan Anda di pagi hari ini yang luar biasa sekali ya. Hari weekend, kita semua sedang berada di depan layar laptop Anda masing-masing dan juga di layar HP Anda hanya untuk mendapatkan informasi tambahan dari HDI Indonesia, di mana hari ini kita akan mengadakan product special meeting dengan judulnya Cegah dan Atasi Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD ya, itu bahasa awamnya GERD gitu ya. Oke, buat teman-teman semuanya boleh memberikan reaction kepada saya pagi hari ini sebagai moderator Anda semua. Boleh ya untuk memberikan applause dengan reaction tepuk tangan. Oke, selamat pagi Bapak Thomas, Bobby. Selamat pagi semuanya kepada rekan-rekan ya. Halo, dan saya juga berharap Anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu berbahagia dengan keluarga Anda masing-masing di rumah. Baik, tanpa lama-lama lagi, di sini saya akan memperkenalkan dulu salah satu tim Product Special Meeting pada pagi hari ini. Salah satunya adalah beliau salah satu juga trainer di Jakarta, di mana beliau ini juga sudah menjalankan bisnis HD kurang lebih sekitar 10-12 tahun yang lalu ya. Dan saat ini peringkat beliau adalah Star Diamond dan saat ini saya menggunakan ID Zoom-nya beliau ya karena ID saya lagi bermasalah koneksinya. Kita langsung panggil saja atas nama Ibu Leni Setiawati. Berikan aplaus ya untuk Ibu Leni Setiawati. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita ada di, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di belakang saya ya, ini lokasinya agak-agak unik ya. Kami sedang berada di Learning Center Gading Serpong yang hari ini sedang diresmikan penggunaannya karena pindah kantor ya. Jadi kita sama-sama conduct the PSM-nya kali ini dari Gading Serpong. Mohon maaf atas keterlambatannya karena terbentur masalah teknis tadi. Ya, sekarang kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita akan ditemani oleh seorang dokter. Nanti saya akan panggilkan dokternya. Tapi sebelumnya saya akan sharing kepada Bapak Ibu company profile sebentar. Pak David, silakan untuk memunculkan ini presentasi slide-nya. Bapak Ibu, acara ini juga terselenggara bersama sebuah tim yang mensupport kita secara teknis ya. Ada Bapak David dari Jakarta dan juga ada Bapak Sugi dari dari Bekasi. Oke. HIDESET di Indonesia sudah berdiri lebih dari 25 tahun, tepatnya dari tahun 94. Kantor pusat kita ada di Jalan Probolinggo, di Jakarta Pusat, yaitu lokasinya sekitar di Menteng, Bapak Ibu. Gedungnya, ini adalah gedung kita sendiri, dan produk HIDESET, dan juga bisnisnya HIDESET, ini memang bisa membantu kita untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di Indonesia kita dikenal dengan nama PT Harmoni Dynamic Indonesia. Nah, produknya berasal dari Phoenix, Arizona, dan masuk ke Indonesia tahun 94, sementara masuk di Asia tahun sekitar 80-an. Kita sekarang ada di Hong Kong, Macau, Filipina, Singapura, Malaysia, dan di Indonesia kita masuk dari tahun 94. Kita sekarang ada di 155 kota di seluruh Indonesia. Jadi jaringannya sangat luas ya Bapak Ibu. Kalau dari segi produk lebah direferensikan oleh semua kitab suci agama resmi di Indonesia. Jadi produknya sudah terbukti ribuan tahun, bisa membantu kesehatan dan bisa membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Bahkan Bapak Ibu, produk lebah ini juga sudah direferensikan secara ilmiah. Produk HIDESET mengikuti standar internasional ISO, juga kita mempunyai sertifikasi halal dari 4 negara, dari Amerika, dari New Zealand, Malaysia, dan Indonesia. Kita juga mempunyai sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai makanan kesehatan,
serta dari KONI kita mempunyai sertifikat anti-doping. Saat ini, 14 produk Hydesert bisa ditemukan dalam MIMS. Ini adalah sertifikasi dan referensi obat dan suplemen untuk para dokter dan para medis lainnya. Juga ada 2 serum yang juga ada dalam MIMS. Kita anggota APLI, Bapak Ibu. APLI ini adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia yang merupakan gabungan dari perusahaan yang memang benar-benar secara bisnis plan adalah MLM murni, bisnis pemasaran jaringan murni. Jadi bukan money game ya, Bapak Ibu. Sementara ada ribuan yang mengeklaim sebagai money game, sebagai MLM, tapi ada 60 perusahaan saja yang APLI. Produk kita diproduksi atau peternakan lebahnya ada di Arizona dengan nama perusahaan Sisi Pollen Company. Sisi Pollen Company ini adalah pelopor bidang produksi produk lebahan. Sudah lebih dari 75 tahun peternakan lebahnya. Jadi saat ini merupakan produsen produk lebah tertua, terbesar, dan tercanggih di dunia. Nah, kita lihat produk Sisi Pollen Company sudah dikonsumsi dan dipercaya oleh Gedung Putih sejak zamannya Ronald Reagan sampai zamannya Bill Clinton. Jadi sudah ada 4 generasi presiden Amerika yang mengkonsumsi produk dari Sisi Pollen Company. Karena itu produk lebah ini juga dipercaya sebagai makanan pendamping atlet. Atlet Filipina dan Malaysia mereka sudah pakai dari tahun 90-an, bahkan salah satu atlet Malaysia disponsori untuk mengikuti Olimpiade London. Nah, di komite olahraga kita, yaitu KONI, itu menggunakan produk Hydesert sejak tahun 94, sampai dengan Asian Games yang terakhir kemarin, produk Hydesert masih digunakan sebagai makanan pendamping atlet. Sehingga Bapak Ibu, kalau atlet aja percaya ya menggunakan produk lebah, pasti kita juga berguna untuk kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu, produk lebah itu kebanyakan orang hanya mengenal madu, sementara sebetulnya produk lebah terdiri dari 4 produk. Yang pertama adalah pollen. Nah, yang luar biasa dari produk lebah ini bekerja di sel tubuh manusia. Dia bisa membantu setiap fungsi sel tubuh manusia. Nanti saya akan jelaskan secara terintegrasi ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pollen. Pollen diambil dari serbuk sari bunga yang dipilih secara teliti oleh lebah sendiri yang meracik serbuk sari bunganya, sehingga ini adalah menjadi makanan yang sempurna, bukan hanya untuk lebah, tetapi juga untuk manusia. Karena ternyata kelengkapan gizi dari pollen itu setara dengan air susu ibu. Di dalam pollen terdiri dari multivitamin, yaitu vitamin A, B kompleks, C, dan E. Di dalam pollen juga terdiri dari multimineral, di mana di sini ada kalsium untuk tulang, ada zat besi untuk menambah darah, ada potasium, magnesium, dan zinc, dan juga mineral yang lain yang dibutuhkan kita sehari-hari. Yang luar biasa, dalam pollen juga mengandung enzim, koenzim untuk pencernaan kita, juga serat, dan di dalamnya juga mengandung asam amino esensial, yaitu omega 3, 6, 9, dan 10. Nah, oleh karena itu, pollen ini menjadi nutrisi yang sangat lengkap untuk sel tubuh kita. Pollen bisa digunakan sejak anak-anak sejak bayi yang baru lepas ASI eksklusif, Bapak Ibu. Kita punya di sini adalah honey bee pollen yang bisa dikonsumsi sejak anak usia 6 bulan ke atas. Nah, pollen fungsinya untuk menjaga stamina tubuh dan juga antioksidannya 10 kali dari buah jeruk dan 10 kali juga dari sayur-sayuran. Jadi untuk kondisi saat ini sangat tepat ya Bapak Ibu, daripada kita kejar-kejaran sama anak untuk memberikan jus yang macam-macam, nah kita berikan pollen saja. Produk lebah yang kedua adalah propolis. Kalau propolis ini asalnya dari air liur lebah dan getah pohon, sejenis pinus-pinusan, ini membuat propolis menjadi semacam antibodi dari lebah, karena lebah itu binatang yang tidak punya antibodi, sehingga propolis ini akan melindungi sarang lebah dari serangan penyakit, jadi sarang lebah itu sangat steril. Propolis fungsinya untuk tubuh kita ada 2 macam. Yang pertama, singkatnya, yang pertama adalah sebagai detox ya fungsinya untuk membantu tubuh mengeluarkan radikal bebas dan racun-racun yang sudah tidak diperlukan lagi dan berbahaya untuk tubuh kita. Jadi propolis ini larut dalam lemak dan larut dalam darah kita. Dia bisa membongkar lemak, kolesterol, asam urat dan juga gula yang ada dalam darah kita yang tidak perlu lagi. Nah, kemampuan antioksidannya kalau dibandingkan dengan jeruk, propolis ini kemampuan antioksidannya 400 kalinya buah jeruk. Sehingga propolis juga bisa membantu untuk penyembuhan penyakit. Nah, fungsi yang kedua propolis untuk tubuh manusia adalah sebagai imunomodulator.
imunomodulator ini artinya adalah untuk menjaga keseimbangan daya tahan tubuh. Sehingga kalau daya tahan tubuh kita terlalu rendah, maka propolis akan membantu tubuh kita untuk menciptakan antibodi melawan virus, bakteri, jamur yang jahat. Tetapi kalau antibodi tubuh kita terlalu tinggi, misalnya seperti orang yang menderita autoimun, maka propolis akan membantu untuk membongkar kelebihannya sehingga daya tahan tubuhnya juga akan balance. Propolis ini ada uji klinisnya untuk kanker sejak tahun 90-an. Dia bisa melokalisir sel kanker, dan penemuan terakhir yang paling mutakhir di abad ini bahwa propolis bisa bantu juga sebagai imunoterapi untuk yang menderita kanker. Propolis juga dikenal bisa membantu tubuh untuk anti-infeksi, anti-inflamasi. Nah, itulah manfaat dari propolis ya. Nah, produk lebah yang ketiga adalah Royal Jelly. Royal Jelly ini satu-satunya produk lebah yang berasal dari tubuh lebah sendiri. Dia berasal dari kelenjar hipoparingeal di belakang kepala lebah. Nah, Royal Jelly ini biasanya dikonsumsi oleh lebah ratu seumur hidupnya. Kalau lebah biasa hanya 3 hari, Bapak Ibu, selanjutnya dia mengkonsumsi polen. Nah, Royal Jelly fungsinya untuk tubuh kita, kalau bisa dirangkum ada 4. Yang pertama, karena mengandung kolagen alami, maka Royal Jelly bisa membantu regenerasi sel-sel tubuh kita, sehingga kulit kita lebih kenyal, lebih awet muda ya, jadi anti-aging. Kemudian ini juga bisa menjaga organ-organ tubuh kita sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya untuk orang diabetes, maka Royal Jelly ini bisa memperkuat sel-sel pankreas, sehingga bisa menghasilkan lagi hormon insulin, jadi gula darahnya bisa stabil. Fungsi yang kedua dari Royal Jelly, karena dia mengandung asetilkolin. Asetilkolin ini nutrisi untuk saraf, jadi Royal Jelly ini bisa memberikan nutrisi untuk saraf kita, menjaga fleksibilitas dari pembuluh darah, ya, termasuk juga bisa membantu untuk mengatasi sistem neuron, sistem kelistrikan di otak kita ya. Kalau misalnya bermasalah, misalnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka Royal Jelly ini bisa menjadi suplemen yang tepat. Nah, untuk yang punya gangguan infertilitas maupun gangguan hormon, Royal Jelly sangat membantu karena Royal Jelly bisa menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh kita. Yang terakhir, yang keempat, Royal Jelly ini punya kemampuan membantu untuk penyerapan kalsium dalam tubuh kita, sehingga bisa mencegah terjadinya osteoporosis. Nah, Royal Jelly ini dikonsumsinya biasanya malam hari, karena hanya pada kondisi kita istirahat, maka regenerasi sel terjadi. Itulah sebabnya Royal Jelly juga punya kemampuan untuk sebagai antidepresan alami yang membantu kita untuk beristirahat dengan nyenyak ya, jadi tidurnya berkualitas. Produk lebah yang keempat adalah Clover Honey. Nah, Clover Honey ini adalah madu yang diambil dari nektar bunga clover. Bunga clover ini dikenal sebagai bunga yang nutrisinya itu sangat lengkap, sehingga kalau dijadikan, diambil sama lebah, diambil nektarnya, ini memberikan nutrisi yang lengkap juga untuk tubuh kita. Keistimewaan dari Clover Honey selain nutrisinya lengkap adalah kandungan airnya. Kandungan airnya 17%, jauh di atas kualitas standar dari madu. Madu itu untuk standar ekspor, kandungan airnya 19%, Bapak Ibu. Sehingga dengan kandungan air yang sangat rendah, Clover Honey tidak akan mengalami fermentasi. Sehingga ini aman untuk yang diabetes, aman juga untuk yang punya sakit lambung. Nanti Bu Dokter akan menjelaskan lebih detail ya. Dan ini juga karena kita tidak mengalami fermentasi dan tidak ada kandungan bakteri Clostridium botulinum, kita ada sertifikasi anti botulinum, maka Clover Honey aman digunakan sejak anak-anak yang usianya di bawah 1 tahun. Sebagai pengganti susu formula, kita bisa memberikan Clover Honey bersama Honeybee Pollen. Itu dia, Clover Honey juga punya kemampuan untuk mukolitik, jadi membongkar dahak. Jadi kalau batuk bisa mengkonsumsi Clover Honey bersama propolis. Ini adalah produk lebah yang kita kenal 4 dari produk lebah yang kita kenal sebagai 4-star. Ya. Nah, di High Desert kita juga selain yang kita konsumsi, kita juga punya produk-produk yang bisa menjaga tubuh kita. Ya, kalau ini Bapak Ibu bisa lihat Kids Tree ini untuk anak-anak usia 2 tahun sampai sekitar 8 tahun, terdiri dari polen propolis Royal Jelly. Kalau untuk remaja yang nggak telaten minum satu-satu ya, ini ada Dynamic Tree yang bentuknya kapsul, isinya juga polen propolis Royal Jelly. Nah, untuk penyembuhan, kita punya Dynamic Trio itu artinya polen propolis Royal Jelly ya Bapak Ibu. Kalau kita gabungkan dengan NC mineral, ini bisa membantu untuk yang punya masalah dengan pencernaan. Kalau digabungkan dengan saw palmetto
ini dikenal sebagai suplemen untuk para bapak-bapak ya, untuk mencegah prostat maupun untuk pengobatan prostat. Selanjutnya, produk lebah juga bisa kita gunakan untuk merawat tubuh kita dan keluarga. Kalau misalnya para remaja ya, kalau yang nggak mau lagi pakai sabun baby untuk wajahnya, nah Bapak Ibu bisa memberikan Bibotanic Facial Wash untuk mereka. Ini adalah pembersih wajah dari propolis dan green tea yang bisa mengangkat kotoran dan juga make up sehingga kondisi wajah remaja kita akan bebas dari jerawat. Kita juga mempunyai Bibotanic Hair Care. Ini ada serum dan shampoo untuk yang rambutnya cenderung rontok dan juga mengalami kebotakan dini. Ini teman yang tepat ya. Selanjutnya dari propolis yang bisa menyembuhkan luka, ada aloe propolis cream, ini bersama lidah buaya dan madu, bisa menjadi P3K di rumah, lebih efektif daripada obat merah ya Bapak Ibu, juga efektif sekali untuk luka bakar. Kita juga ada hand body lotion dan juga pasta gigi, ini untuk menjaga kulit kita dan juga gigi kita sehari-hari. Nah, selain itu, High Desert juga menyediakan Biskin Series. Ini produk perawatan wajah yang memang didesain khusus untuk yang tinggal di negara tropis, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan bahan-bahannya sangat alami, mempunyai 6 sistem antioksidan yang biasanya kalau di skincare lain hanya ada 2 ya Bapak Ibu. Ini kita buat di Korea, murni dari hasil penelitian dan hasil dari pembuatan dari High Desert sendiri. Nah, Biskin ini terbukti bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan kulit wajah yang lebih bagus, lebih awet muda ya. Bapak Ibu bisa lihat wajah saya ya. Nah, ini saya juga pakai Biskin. Nah, kemudian yang terakhir, last but not least, Bapak Ibu, kalau propolis yang tadi kita sudah bahas, ini di double extract dengan teknologi yang ditemukan di Indonesia, yaitu teknologi yang bisa membuat propolis di double extract sehingga mempunyai antioksidan yang jauh lebih tinggi lagi. Ini kami menamainya dengan Propoelix. Propoelix ini yang mempunyai uji klinis untuk demam berdarah dan HIV/AIDS. Sampai sekarang masih digunakan sebagai terapi pendamping untuk demam berdarah di Rumah Sakit Umum Gatot Subroto di Jakarta, yang saat ini juga menjadi rujukan untuk COVID-19 ya. Itulah sebabnya Propoelix juga saat ini dikenal sebagai suplemen yang bisa membantu daya tahan tubuh dalam mencegah COVID maupun untuk pasien-pasien yang sudah terkena positif COVID. Karena itu Bapak Ibu, ayo kita bantu banyak teman kita, banyak saudara dan kenalan kita untuk menjaga daya tahan tubuhnya dan proses penyembuhan penyakitnya lebih cepat. Bisa dibantu dengan Propoelix. Bulan ini sedang ada promo, beli 2 gratis 1, promo yang terakhir ya. Nah, Propoelix ditambah dengan 3 jamur, lince, shiitake, maitake, ini menjadi terapi pendamping untuk kanker, namanya Propoelix Plus. Kita juga ada Biultra. Biultra ini untuk suplemen buat vitalitas pria, di mana bahan-bahannya sangat alami dan sangat aman digunakan bersama obat dokter. Jadi kalau misalnya biasanya kan yang mengalami gangguan performance itu biasanya juga karena ada keluhan penyakit dan harus minum obat jantung dan sebagainya, Biultra sangat aman. Nah, produk yang lain adalah Prolis, ini untuk permen yang juga pelega tenggorokan. Sekarang ini ngeri ya Bapak Ibu, batuk sedikit kita pengen cepat sembuh. Nah, kita bisa mengkonsumsi permen Prolis ini dari Propoelix madu ya. Terakhir, ini adalah produk Trimi. Trimi ini bisa membantu mengikat lemak, kolesterol, asam urat yang baru masuk dari makanan kita. Kalau tadi propolis membongkar yang sudah ada di tubuh kita, maka Trimi akan membungkus yang baru masuk dari makanan kita. Nah, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Saya akan kembalikan ke Ibu Dewi untuk pembicara selanjutnya. Terima kasih. Ya, berikan aplaus ya untuk Ibu Leni Setiawati, berikan reaksi Anda. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Leni ya, Star Diamond Indonesia sudah memberikan informasi tentang company profile. Oke, ya Bapak Ibu, saat ini akan ada salah satu pembicara yang memang sudah expert ya di bidangnya, dan di sini Bapak Ibu, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua bahwa ya, nanti yang akan memberikan informasi ini adalah seorang dokter. Beliau masih muda, kemudian beliau juga wanita yang saat ini
sudah menjalankan, selain berprofesi sebagai dokter, beliau juga sudah menjalankan usaha yang per Maret kemarin tahun 2020 beliau sudah full time untuk menjalankan usaha di bisnis High Desert Indonesia. Nah, saat ini beliau sebelumnya memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit Gading Pluit ya, di bagian cancer. Dan saat ini untuk Anda semuanya, hari ini beliau juga akan dengan senang hati berbagi kepada Anda semua dan sambut dengan meriah Dr. Victoria. Berikan aplaus ya untuk Dr. Victoria. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau biasanya kita berjumpanya di offline, nah sekarang kita berjumpanya di online. Ya, hari ini kita akan membahas atau kita akan mencari tahu bersama mengenai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Nah, ini adalah penyakit yang akhir-akhir ini, apalagi di era sekarang ini, karena banyak stres, banyak pikiran, nah penyakit ini tuh mulai muncul. Nah, sebenarnya apa sih? Nah, ini kita lihat dulu anatominya atau gimana sih struktur dari pencernaan kita. Jadi kalau kita makan, makanan itu kan masuk ke dalam mulut kita. Nah, kemudian setelah kita masuk, itu masuk yang namanya adalah esofagus. Nah, di esofagus itu ada klepnya. Jadi kalau pada saat kita makan, kita mengunyah, kemudian nanti makanan itu supaya tidak kembali ke atas atau tidak kembali, nah itu ada klepnya yang menutup. Nah, di sini ada klepnya. Kemudian setelah dia masuk ke esofagus, dia masuk ke lambung. Nah, di lambung ini ada asam lambungnya. Dari lambung kemudian masuk ke kantong empedu, kemudian masuk ke usus, dan sampai ke anus. Nah, ini adalah gambaran umum mengenai struktur atau anatomi di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kalau kita perbesar gambar lambung kita. Nah, ini adalah klepnya, jadi ada sphincternya. Kalau orang GERD ataupun yang kita bilang GER ya, nah itu yang bermasalah di katupnya ini. Jadi katupnya ini biasanya tidak bisa menutup dengan sempurna, sehingga asam lambung ini yang harusnya tidak naik, tidak masuk ke esofagus. Nah, asam lambung itu bisa naik ke esofagus akibat klepnya ini biasanya tidak baik. Nah, berbeda dengan gastritis. Kalau gastritis atau sakit mah biasa itu asam lambungnya biasanya tidak naik, tapi dia biasanya hanya di lambungnya aja. Jadi keluhannya itu biasanya di ulu hati, kemudian nggak sampai mulutnya itu kayak batuk-batuk gitu, batuk-batuk tapi batuk-batuknya kayak ada dahak tapi nggak bisa keluar. Nah, kalau misalnya ada GERD karena asam lambungnya ini naik sampai ke atas, nah itu bisa ada keluhan seperti batuk-batuk. Mungkin ada Bapak Ibu yang di sini kadang suka batuk-batuk tapi kok nggak sembuh-sembuh. Nah, itu bisa juga karena adalah masalah GERD, tapi nggak selalu batuk tidak sembuh-sembuh ini karena GERD. Nah, itu nanti biasanya kita akan cari tahu lagi kenapa. Nah, ada dua sebenarnya, ada GER sama GERD. Nah, kalau GERD itu sudah masuk namanya penyakit, tapi kalau GER itu fisiologis. Dan dia bisa muncul sewaktu-waktu. Biasanya terjadi setelah makan dan dia akan kembali normal. Itu adalah GER. Tapi kalau GERD itu sudah merupakan patologis. Jadi dia reflux, artinya ada aliran balik isi lambung ke esofagus yang dia akan menimbulkan beberapa gejala khas. Nah, nanti juga berikutnya akan kita bahas gejala khasnya itu seperti apa sih. Nah, ini adalah patofisiologinya. Kenapa? Kenapa kita ini kok bisa kena si GERD ini? Jadi pertama kita lihat ini ada katupnya ini. Jadi makanan itu, jadi kalau kita makan itu akan mengeluarkan asam lambung itu akan keluar karena dia untuk membantu menormalkan dulu nih pH-nya di pencernaan kita. Tapi karena ada katupnya ini, jadi makanan itu diolahnya di lambung saja, jadi ketutup. Nah, pada saat kita punya masalah di lambung kita punya masalah di sphincternya, biasanya sphincter itu melemah. Karena sphincter ini melemah, akhirnya yang harusnya dia tertutup ini kebuka. Nah, kalau dia kebuka, akhirnya jadi cairan lambung ini yang harusnya dia ada di dalam lambung, dia naik ke atas. Nah, ini adalah gambaran secara umum mengenai si
GERD itu. Nah, kenapa bisa sphinkternya ini bisa melemah? Nah, biasanya penyebab yang menyebabkan si sphinkter ini melemah adalah yaitu karena kita punya kebiasaan-kebiasaan seperti kita punya kebiasaan merokok. Nah, merokok itu dia merusak struktur atau merusak susunan dari saluran pencernaan kita. Bukan hanya sphinkternya yang bermasalah, tapi biasanya saluran-salurannya seperti mungkin kalau di gambar ini kan kalau lambung kita ini ada seperti kayak gerd-gerdnya, nggak halus. Jadi ada bentuk kasarnya. Nah, biasanya kalau ini terkikis, artinya dia rusak lapisannya ini, maka itu juga akan menyebabkan kerusakan atau asam lambungnya biasanya produksinya akan lebih banyak. Nah, biasanya penyebabnya juga karena rokok. Rokok itu menipiskan saluran di pencernaan kita. Biasanya juga karena ada makan makanan yang berlemak. Nah, itu juga akan mempengaruhi dan biasanya yang juga mempengaruhi adalah alkohol. Nah, alkohol beberapa kondisi kadang memang boleh. Kalau misalnya ada beberapa orang bilang kayaknya kalau minum wine itu boleh tapi ada batasnya. Tapi memang kalau kita tidak bisa mengkontrol, ya sebaiknya jangan kita minum. Nah, ini adalah yang naik, jadi dia naik atau mungkin juga ada yang penyebab lain. Penyebab lain itu biasanya kayak hiatus hernia. Nah, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada sphinkternya sini. Atau biasanya juga bisa muncul pada keadaan-keadaan yang menekan atau memberikan tekanan di lambung kita. Misalnya dia obesitas. Obesitas itu kan biasanya berhubungan juga dengan makanan-makanan berlemak. Nah, dia biasanya lambung kita ini kalau yang obesitasnya memang berat sekali, dia itu menekan. Jadi lemak-lemak dalam tubuh kita ini menekan lambung kita. Sehingga karena dia menekan lambung kita, jadi cairan lambung ini kayak dipaksa untuk dikeluarkan atau dipaksa untuk naik. Nah, makanya itu muncul si GERD ini. Kopi juga akan mempengaruhi. Kemudian posisi kita tidur. Nah, kebiasaan kita, apalagi mungkin yang sekarang lagi kerja di rumah, begitu kita habis makan, kenyang, bukannya beraktivitas, kita akan tidur. Nah, tidur ini pada saat kita kenyang atau setelah kita makan, ini juga menyebabkan atau akan cairan lambung ini, asam lambung ini akan dipaksa untuk naik. Karena tekanan itu. Karena naik, dia akan mengganggu sphinkternya. Atau biasanya waktu pengosongan lambungnya bermasalah. Waktu pengosongan lambungnya itu bermasalah, itu biasanya berhubungan juga dengan lemak. Atau biasanya yang sering terjadi adalah karena kita cara mengunyah makanannya itu salah. Maksudnya gimana cara mengunyah makanannya itu salah. Jadi kadang kita kan makan pengennya cepet. Nah, karena makannya pengennya cepet, akhirnya biasanya enzim-enzim di pencernaan kita ini tidak teraktivasi dengan baik. Jadi yang penting cepat, ketelan, selesai makan. Nah, justru karena kita makan cepat, itu enzim-enzim di pencernaan kita ini tidak teraktivasi. Nah, akibatnya kalau enzim-enzim kita ini tidak teraktivasi, dia akan lama-lama menyebabkan asam lambung itu akan meningkat. Nah, itu adalah patofisiologi atau bagaimana terjadinya si GERD itu. Penyebab-penyebabnya apa saja? Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah esofagus kita. Jadi kalau kita lihat ini adalah asam lambung. Jadi yang warna biru itu adalah asam lambung kita. Nah, harusnya kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah yang normal. Jadi kalau kita makan, asam lambungnya ini akan keluar kan. Nah, ini akan keluar, akan ada di sini, di lambung kita. Jadi memang tidak bisa naik ke atas, tidak bisa ke esofagus karena ada klepnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah ada pengolahan nih, biasanya di lambung kita baru nanti turun ke usus kita. Nah, pada orang yang mengalami GERD ini, nah sphinkternya ini biasanya dia tidak bisa menutup. Jadi yang harusnya dia itu ada di lambung, nah mungkin karena makannya terlalu banyak, berlemak, makan gorengan, nah ini lama-lama juga akan bisa naik ke atas. Jadi asam lambungnya ini naik ke atas. Kalau kita biarkan terus-menerus tidak kita obatin, dia akan melukai saluran makan kita. Atau kadang dia akan melukai organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, ini penyebabnya biasanya
Ya itu tadi ada obesitas, karena obesitas kan kalau kita kegemukan, lemak-lemak dalam tubuh kita itu menekan lambung kita. Karena lemak-lemak itu menekan lambung kita sehingga menyebabkan ada tekanan nih di dalam lambung kita yang menyebabkan si GERD itu. Ada merokok atau mungkin ada buah-buahan. Buah-buahan seperti buah jeruk, kemudian buah-buahan yang meningkatkan asam lambung kita. Ada yang beberapa yang bilang kayak nanas itu juga menyebabkan asam lambung kita naik. Buah nangka atau sayur nangka itu juga nggak boleh pada saat kita ada sakit mah, itu tidak boleh. Nah ini yang biasanya menjadi orang juga bilang, dok kalau jeruknya manis boleh enggak? Saya enggak makan jeruk asam sih. Jadi kalau jeruknya manis saya tidak menyebabkan sakit lambung saya. Bapak Ibu, kalaupun jeruk walaupun dia rasanya manis tapi sifatnya kalau masuk ke dalam pencernaan kita itu tetap asam. Sehingga karena sifatnya itu asam, itu menyebabkan asam lambung kita ini naik. Jadi walaupun jeruknya manis tetap tidak boleh kita konsumsi. Jeruk apapun, termasuk jeruk Bali sekalipun, itu juga sebaiknya dihindari kalau punya riwayat sakit mah atau mungkin lagi kumat, nah itu sebaiknya dihindari. Kemudian minum-minuman yang beralkohol itu juga harus diperhindari dari yang memiliki sakit mah atau sakit lambung tersebut. Nah ini juga salah satu penyebabnya karena adanya hiatal hernia atau hiatus hernia. Jadi kantongan kita ini, jadi dia masuk ke dalam. Jadi kan harusnya rata, Bapak Ibu bisa lihat yang di sebelah kiri ini kan harusnya rata. Nah di sini dia bikin kantong. Nah karena bikin kantong itu, sehingga cairan lambung tuh masuk ke kantong tersebut. Ini kita sebut dengan hiatus hernia. Jadi ini kan kalau kita lihat, ini ada klepnya, kemudian dia lurus esofagusnya. Tapi kalau hiatus hernia, dia bikin kantong. Nah, dia bikin kantong. Nah, lama-lama karena bikin kantong kan jadi sphinkternya biasanya nggak bisa nutup dengan baik nih. Lama-lama asam lambung ini akan naik. Nah, naik. Nah, dia akan muncul menjadi GERD juga. Gejalanya apa? Gejalanya biasa sensasi dada terbakar. Nah, cuman yang harus kita bedakan, ya, yang harus kita bedakan adalah sensasi dada terbakarnya itu seperti apa. Jadi berbeda dengan orang penyakit jantung. Biasanya ini juga akan orang itu akan berpikir bahwa ini GERD atau sakit jantung. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau sakit jantung itu dadanya itu rasanya kayak nyeri, kayak ditusuk-tusuk dan dia biasanya menyalar ke punggung belakang kita. Itu biasanya sakit jantung. Tapi kalau dia GERD biasanya tuh rasanya dadanya penuh, dadanya terbakar, atau kadang dadanya itu terasa berat, tapi bukan kayak ditusuk-tusuk. Itu yang membedakan antara sakit jantung ataupun dia GERD. Nah, kemudian adanya regurgitasi gejala kliniknya. Jadi karena ada regurgitasi atau dia ada yang naik, nah itu biasanya menyebabkan kayak kita tuh suka batuk-batuk, kayak batuk-batuk ada dahaknya tapi dahaknya nggak bisa keluar. Itu biasanya reaksi regurgitasinya. Atau kadang kalau misalnya ada reaksi sensasi dada terbakar itu lama-lama juga jadinya berasa kayak ada sakit jantung. Atau kadang berasa kayak dadanya berdebar-debar. Nah itu bisa juga terjadi. Nah biasanya kalau udah parah banget itu biasanya akan menyebabkan munculnya disfagia atau nyeri menelan. Jadi kalau kita mau nelan makanan rasanya tenggorokan kita ini ada yang mengganjal. Atau kalau kita mau makan itu ada yang ganggu, nggak bisa nelen dengan baik. Nah itu biasanya kita bilang disfagia, nyeri pada menelan. Nah, biasanya yang gejalanya yang umum juga adalah mual dan muntah. Jadi kan karena asam lambung itu naik. Nah, asam lambung itu naik, dia itu asam lambung itu seperti air keras. Jadi dia harusnya di lambung tempatnya. Nah, begitu dia kena atau dia naik, dia itu akan mengiritasi. Dia akan mengiritasi saluran nafas kita, saluran pencernaan kita, leher kita, esofagus kita ini akan teriritasi, akan luka. Nah, kalau luka-luka itu biasanya akan muncul kayak mual muntah.
Kemudian bisa juga kita sering sendawa. Nah, itu sebenarnya sering sendawa pun itu merupakan tanda-tanda kalau kita punya sakit MAH. Jadi awalnya kadang mungkin sakit MAH dulu, terus muncul GERD, itu juga bisa. Atau memang ada GERD-nya langsung, itu juga bisa. Nah, karena asam lambungnya itu naik sampai ke atas, sampai ke mulut kita, biasanya di lidah kita pun pada saat kita menjulurkan lidah, di ujungnya itu juga perubahan warna. Biasanya warna seperti putih-putih, teriritasi. Nah, itu juga bisa. Lidah kita kan harusnya warna merah. Sampai kita sudah makan pun biasanya lidah kita ini akan tetap warna merah. Tapi pada saat misalnya kita ada GERD atau ada asam lambungnya naik, nah itu bisa lidah kita berubah warnanya. Nah, kalau udah sampai mulut nih, asam lambungnya itu lama-lama juga akan mempercepat terjadinya kerusakan pada enamel gigi. Jadi kita bilang kalau asam lambung itu kan jahat ya kalau udah bukan di tempatnya. Sehingga daerah mana nih yang terkena? Ya kalau misalnya kena di mulut ya jadinya kerusakan pada enamel gigi kita. Kemudian ada rasa pahit di mulut dan yang sering juga ada nyeri dada. Nyari daerah epigastrik atau di ulu hati nyerinya. Nah, itu biasanya yang sering terjadi atau gejala-gejala umumnya. Nah, pencegahannya seperti apa? Pertama, kalau kita merokok, ya kita harus berhenti merokok. Kemudian kita harus mengurangi berat badan. Kemudian meningkatkan posisi kepala saat tidur. Karena kalau kita meningkatkan, tekanannya di lambung kita ini tidak semakin meningkat. Kemudian ini juga yang harus diperhatikan, makan dalam jumlah kecil tapi sering. Misalnya, Bapak Ibu misalnya makan itu per 4 jam sekali atau misalnya pagi, siang, malam itu kan makannya biasanya makan berat ya. Nah, di selangnya itu harus makan. Misalnya entah makan buah, makan sayur itu boleh. Atau makan biskuit atau makan telur. Nah, itu boleh, tapi jumlahnya itu dikit. Jadi nggak boleh kita makan, biasanya kan kita kebiasaan kalau kita makan tuh harus kenyang, kalau nggak kenyang tuh namanya belum makan. Sehingga pada saat kita makan pagi ataupun makan siang, makan malam itu harus dalam porsi yang besar. Nah, itu harus dihindari Bapak Ibu, karena dengan kita makan yang dari perut kita kosong nih, nggak ada snacking, kemudian kita makan, nah itu membuat lambung kita bekerja lebih keras. Karena dia bekerja lebih keras, dia menghasilkan asam lambung lebih banyak. Nah, biasanya juga hindari untuk makan minimal 4 jam sebelum tidur. Jadi sebelum kita tidur, misalnya kita mau tidur nih jam 9, atau mungkin kita mau tidur jam 10. Nah, minimal tuh 4 jam. Jadi kita terakhir makan itu adalah jam 6. Baru nanti jam 10 kita tidur. Nah, tapi di sela dari kita selesai makan jam 6 sampai jam 10 itu jangan makan, jangan snacking. Nah, itu cara pencegahannya. Atau juga kita bisa membantu dengan mengunyah makanan itu lebih lama. Karena itu akan mencegah terjadinya GERD itu. Yang harus dihindari biasanya coklat, alkohol, peppermint, kopi, tomat, ini juga nggak boleh, jeruk, dan makanan-makanan berlemak. Karena dia akan memperberat asam lambungnya. Nah, komplikasinya apa? Kalau kita biarkan terus-menerus GERD-nya tidak kita obati, itu lama-lama bisa terjadi namanya struktur esofagus atau eksofagus kita ini mengalami penyempitan. Nah, itu juga bisa terjadi. Kemudian bisa menyebabkan esophageal ulcer. Ulcer itu kayak ada kawahnya, jadi lambung kita atau daerah-daerah yang misalnya kena asam lambung itu muncul ada kayak kawahnya, kayak ada lubangnya. Nah, itu biasanya bisa terjadi. Dan kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, biasanya ada peradangan di lambung kita ataupun di esofagus kita. Nah, yang paling parah biasanya kalau kita biarkan bisa menyebabkan terjadinya kanker. Jadi bisa menyebabkan esophageal carcinoma. Kan tadi kita lihat kalau struktur itu susunannya berubah. Jadi susunan dari esofagusnya itu berubah lama-lama karena susunannya berubah, muncullah si kanker itu. Jadi sel kanker dia akan bertumbuh dengan baik yang menyebabkan esophageal carcinoma. Nah, apapun terapinya sebenarnya tujuan dari terapi kita memberikan produk-produk itu atau kita memberikan obat fungsinya apa? Pertama yaitu untuk meringankan atau menghilangkan gejala. Jadi sebenarnya tidak ada yang menghambat terjadinya asam lambung itu. Karena kan asam lambung itu akan selalu keluar, akan terus diproduksi seiring dengan kita makan.
Nah, kita makan asam lambung itu akan diproduksi sehingga kita ini tujuan terapi atau tujuan pengobatan itu biasanya hanya meringankan atau kadang hanya menghilangkan gejalanya saja. Kemudian dia mengurangi frekuensi dari kekambuhannya. Itu bisa jadi itu tujuannya juga. Supaya kita kan nggak muncul-muncul lagi nih asam lambungnya, karena kalau asam lambungnya meningkat kemudian dia sampai ke esofagus ya dia akan menimbulkan keluhan-keluhan yang membuat kita nggak nyaman. Kemudian meningkatkan kesembuhan mukosa yang terluka. Nah tadi seperti tadi karena ada luka, ada peradangan kayak tadi ada kawahnya itu. Nah untuk membantu melapisinya, jadi jangan sampai dia semakin lama semakin bolong atau semakin lama kulit permukaan dari lambung kita ini terkikis. Nah, untuk itu makanya diberikan pengobatan. Biasanya pengobatannya itu untuk melapisi salurannya, melapisi supaya lambung itu tidak terkena asam lambung. Atau juga pengobatan sebenarnya bisa untuk menekan si asam lambungnya. Kemudian dia mencegah untuk komplikasi. Jadi nggak ada yang benar-benar untuk menstop nih asam lambungnya nggak keluar sama sekali. Nah, GERD itu biasanya sulit karena kita membutuhkan pola makan, pola kebiasaan yang harus kita ubah. Karena kan pola makan, pola kebiasaan itu kan sudah terjadi terus-menerus bertahun-tahun lamanya. Nah, makanya itu harus dilakukan perbaikan. Nah, kenapa kita butuh suplemen? Kita butuh vitamin. Nah, suplemen itu atau yang HDI 4-star itu sebenarnya adalah microfood. Jadi kita memang butuh makro. Makro itu bisa kita dapat dari karbohidrat, protein, sayur buah, kemudian lauk-lauk yang kita makan. Nah, itu bisa kita dapat makro. Sedangkan kadang kita memerlukan vitamin mikro. Nah, vitamin mikro itu biasanya sulit untuk kita dapatkan. Karena kayak kita misalnya makan sayur dan buah. Tapi kan cara pengolahannya kadang suka salah ya Bapak Ibu. Kadang malah sari-sarinya yang ikut kebuang. Alhasil vitamin mikronya yang harusnya kita gunakan untuk membangun, untuk memperbaiki tubuh kita ini rusak. Sehingga tidak bisa terjadi perbaikan di dalam tubuh kita. Makanya kita butuh nutrisi mikro. Nah di HDI 4-star ini kita punya nutrisi mikro. Bahkan kita bilangnya adalah cellular food. Maksudnya apa? Maksudnya adalah makanan untuk sel kita. Jadi kalau sel-sel dalam tubuh kita ini ada yang rusak, nah bisa diperbaiki dengan si HDI 4-star ini. Nah, kemudian superfood ya, karena tadi kan kita perbaikan sel, terjadi perbaikan-perbaikan sehingga tubuh kita pun jadi lebih baik. Nah, karena kita konsumsi nih ada mikronutriennya, kemudian kita makan yang untuk selulernya, maka akan terjadi peningkatan-peningkatan, baik dari staminanya, dari energinya, karena ada detoksifikasinya, antioksidannya juga tinggi, seperti tadi sudah dibilang oleh Bu Leni tadi di awal, bahwa propolis aja antioksidannya bisa melebihi dari buah jeruk. Nah, itu juga akan meningkatkan antioksidannya tubuh kita. Kemudian untuk mempercepat regenerasi sel dalam tubuh kita, kemudian untuk efek anti-aging. Sehingga karena peningkatan hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya perbaikan di dalam sel kita. Perbaikan sel, perlindungan sel, dan peningkatan kerja dari sel. Karena terjadi itu semua, maka organ tubuh kita fungsinya akan terjadi perbaikan. Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Nah, ini adalah produk-produk yang bisa kita sarankan, pollen, propolis, atau propoelix boleh, royal jelly, dan clover honey. Kalau kita punya obesitas, nah itu boleh ditambahkan dengan trimi. Cuman kalau kita menggunakan trimi harus dipergunakan dengan hati-hati. Karena kalau kita menggunakannya tidak hati-hati justru akan menyebabkan sakit lambung. Nah, untuk itu kalau memang memerlukan trimi pada orang yang GERD atau sakit MA, ya kita harus lakukan pemantauan lebih intensif. Tapi boleh diberikan. Nah, biasanya akan Bapak Ibu suka tanya, dok kan saya cuma sakit lambung, kenapa saya harus minum keempat-empatnya? Kan saya bisa cuma cukup minum clover honey aja. Nah, Bapak Ibu, jadi
Claver honey memang untuk membantu melapisi lambung kita. Jadi kayak obat itu kayak melapisi si asam lambungnya. Jadi lambungnya itu dilapisin sehingga si asam lambung itu tidak mengenai lambung-lambung kita atau dia tidak mengenai di esofagus kita. Nah, tapi kan di pencernaan kita pada saat kita GERD ini juga ada peradangan karena kena asam lambungnya. Nah, karena ada peradangan itu, maka kita harus berikan yang namanya propolis. Jadi, selain madu yang untuk melapisi si lambungnya supaya pada saat asam lambungnya naik ini tidak mengiritasi, nah, propolis ini justru membantu untuk mengatasi peradangannya. Jadi, untuk mengatasi masalah peradangannya, supaya dia tidak semakin menimbulkan keluhan, supaya dia tidak menyebabkan atau tidak membuat si komplikasi-komplikasi tersebut kayak strukturnya karsinoma. Nah, itu kita membutuhkan si propolis tersebut. Atau mungkin kalau kondisinya sudah parah, kronis, kita bisa berikan propoelix. Nah, kemudian kita butuh nih nutrisinya. Kita butuh yang bahan bangunnya. Kan tadi propolis ini untuk detoxnya, claver honey untuk melindunginya. Nah, kita butuh untuk nutrisi untuk bangunnya, yaitu kita menggunakan polenergi. Nah, di dalam polenergi juga itu terdapat enzim-enzim pencernaan seperti amilase, lipase. Nah, itu untuk membantu mengolah atau membuat makanan-makanan yang kita makan itu bisa tercerna dengan baik. Nah, itu makanya biasanya kalau misalnya anak-anak kenapa kalau suka sulit makan atau mungkin makan yang berlebihan dikasih polenergi atau dikasih honeybee pollen akan terjadi perbaikan pada nafsu makannya karena di dalam polenergi itu ada enzim-enzim yang memperbaiki pencernaan kita sehingga penyerapan itu akan berjalan lebih baik. Selain itu di polenergi itu juga ada asam aminonya. Nah, asam amino itu yang dipergunakan untuk membangun tubuh kita. Jadi untuk membangun yang misalnya lambung kita rusak nih. Nah, itu untuk bangun, untuk memperbaikinya kita menggunakan polenergi. Nah, royal jelly itu kalau untuk yang sakit GERD atau sakit lambung itu boleh kita gunakan yang royal jelly tablet setelah makan. Jadi kalau kita sudah makan, nah itu baru kita berikan royal jelly tablet. Atau kalau misalnya sudah diberikan nih, ini semua sudah diberikan 4-star tapi tidak ada perbaikan, nah itu boleh kita berikan enzim mineral. Karena enzim mineral itu dia akan membantu mengaktifasi enzim-enzim pencernaan kita. Karena enzim-enzim di pencernaan kita ini teraktivasi, biasanya asam lambung ini akan terjadi perbaikan juga. Nah, ini adalah polenergi 520, di mana dia punya omega 3 dan omega 6 juga. Jadi biasanya kalau misalnya ada masalah di GERD juga, biasanya kadang empedunya suka bermasalah juga. Nah, ini bisa kita kasih omega 3, omega 6. Kemudian dia kaya akan vitamin mineral, tadi vitaminnya, mineralnya ini sangat komplit. Kemudian kita bisa ini untuk meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah, sehingga dia meningkatkan stamina. Kemudian mempercepat proses penyembuhan karena tadi di dalamnya ada asam amino esensial. Kadang kita bisa makan nih, bisa makan atau bisa dapat dari makanan, tapi asam amino esensialnya tuh nggak terlalu banyak kalau misalnya dari makanan, sehingga kita butuh suplemen. Nah, suplemen-suplemen tuh biasanya tidak ada yang memiliki kandungan asam amino esensial yang selengkap dari polenergi ini. Makanya biasanya kayak misalnya ada yang punya sakit diabetes, kenapa bisa terjadi perbaikan? Ya karena pankreasnya itu juga biasanya diperbaiki, dibangun lagi oleh si polenergi ini. Makanya orang diabetes bisa merasakan kesembuhan. Nah, kemudian dia memperlancar peredaran darah. Jadi kalau misalnya ada yang sakit anemia atau biasanya karena dia asam lambungnya meningkat, dia bisa menyebabkan perdarahan di lambung karena hal tersebut. Nah, karena ada perdarahan itu, maka biasanya ada orang-orang kalau udah GERD-nya parah, MASH-nya agak parah, perdarahan di lambung, nah biasanya HB akan turun. Nah, polenergi ini bisa untuk membantu meningkatkan HB-nya. Jadi untuk membantu memperlancar peredaran darahnya. Karena peredaran darahnya lancar, maka biasanya HB-nya akan dibangun atau dibentuk lagi. Sehingga yang punya masalah di HB atau misalnya anemia, dia bisa ditingkatkan. Kemudian kita ada propolis, di mana ini juga kaya akan nutrisi dan selenium.
ada antimikrobanya. Jadi salah satu juga penyebab adanya si GERD ataupun sakit mah itu biasanya karena adanya bakteri namanya Helicobacter pylori. Nah, dengan kita konsumsi propolis ataupun propoelix, nah ini mencegah supaya si Helicobacter pylorinya ini tidak berkembang dengan baik. Kemudian ada antioksidannya sangat tinggi dan ada Kp-nya. Caffeic acid N-ethyl esterase, di mana dia ini sebagai anti kanker, jadi mencegah supaya si sel-sel kanker kita ini tidak berkembang dengan baik, tidak menjadi si sel kanker yang dominan. Kemudian dia bisa mengencerkan darah. Nah, tapi Bapak Ibu jangan khawatir kalau yang mungkin punya atau yang sudah konsumsi obat-obat pengencer darah, karena dia cara kerjanya berbeda dengan obat-obat pengencer darah, sehingga dia tidak mengencerkan atau tidak membuat darah kita ini semakin encer. Justru dia akan memperbaiki struktur dari pembuluh darah kita yang mungkin rusak. Nah, itu salah satunya dengan efeknya adalah mengencerkan darah kita, tapi tidak menambah darah kita semakin encer. Kemudian karena antioksidannya juga tinggi, dia meningkatkan daya tahan tubuh kita dan membantu membongkar plak-plak kolesterol ataupun trigliserid. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada kolesterolnya dan trigliseridnya tinggi, nah propolis ini bisa membantu membongkarnya. Kalau yang punya asam urat juga bisa untuk dibongkar. Nah Bapak Ibu jangan terus berpikir kalau kita minum propolis ataupun propoelix karena kita bisa membongkar kolesterol, terus kita bebas makan yang gorengan, kemudian kita makan yang berminyak, santan. Nah itu juga tetap harus dipantang. Nah, kalau kita bongkar tapi kita tetap asupannya kayak seperti itu kan sama aja, kita tidak membongkarnya. Dan juga kalau misalnya memang minum obat dokter, ya tetap dulu obat dokternya diminum sampai kolesterol kita dalam keadaan stabil ataupun dalam normal. Nah, nanti obat dokter itu akan secara perlahan-lahan akan dilepas. Nah, ini propolis. Kalau tadi itu kandungan oraknya 9.000, ini kandungan oraknya bisa sampai 21.000. Semua jenis vitamin ada dan ada kecuali vitamin K, kemudian semua jenis mineral ada kecuali sulfur, dan ini juga ada rantai asam amino esensialnya, yaitu untuk regenerasi sel, dia untuk mengencerkan darah, dan antioksidannya tinggi. Kalau misalnya Bapak Ibu ini lagi sakitnya kronis, atau butuh penanganan yang lebih cepat, Bapak Ibu bisa konsumsi propoelix. Karena propoelix ini membantu untuk mengobati tubuh kita lebih cepat dibandingkan dengan propolis. Memang kalau kita lihat kandungannya di sini 200 ml, sedangkan propolis 500. Tapi di propoelix itu yang kita ambil adalah ekstraknya. Ekstrak itu adalah sari-sarinya. Sehingga karena sari-sarinya yang kita ambil yang baik-baik, makanya untuk penyembuhan atau untuk tubuh kita ini reaksinya akan lebih cepat. Nah, ini adalah nilai orak. Apa sih nilai orak? Nilai orak itu adalah nilai kandungan antioksidan yang di dalam produk tersebut. Nah, ini bisa kita lihat. Biasanya kan orang bilang buah anggur atau buah beri-beri memiliki antioksidan yang tinggi. Nah, ini ternyata kita lihat Bapak Ibu, anggur itu nilai oraknya atau nilai antioksidannya itu cuma 6. Apel merah 14, jeruk 24, strawberry 26, black raspberry yang sudah tinggi pun ternyata masih kalah dengan antioksidan di propolis maupun di propoelix. Di propolis kita ada 9.674, sedangkan di HDI propoelix itu ada 21.921. Jadi memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Nah, ini royal jelly. Royal jelly ini ada 2, tadi ada liquid sama tablet. Nah, ini royal jelly ini untuk regenerasi sel-sel organ tubuh, kemudian juga untuk mengurangi dan merendahkan stres maupun insomnia, kaya akan selenium dan mencegah efek penuaan dini. Nah, ini adalah fungsi dari royal jelly. Nah, clover honey itu bisa kita gunakan sebagai pengganti gula pasir, sebagai antioksidan, sumber energi, dan antasid. Tapi antasidnya adalah antasid yang alami ya Bapak Ibu, bukan antasid seperti obat yang kita minum. Jadi ini yang sifatnya alami. Kemudian dia mukolitik, dan dia biasanya kalau misalnya kita punya batuk-batuk nih Bapak Ibu yang disebabkan karena GERD, nah ini bisa membantu melegakan
leher kita karena dia menghancurkan atau membuat si dahak-dahaknya nih yang di leher kita ini dia menjadi lembut. Kemudian dia juga memperbaiki sistem pencernaan kita dan membantu kelancaran pembuluh darah. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu jika ingin bertanya, boleh silakan bertanya di kolom chat, nanti saya akan bantu. Ya, baik. Terima kasih Dr. Victoria atas penjelasan tentang GERD yang luar biasa ya. Bapak Ibu, sebelumnya tadi saya lupa ya menginformasikan kepada Anda semuanya bahwa sorry. Ini saya belum menyalakan video saya. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya minta maaf ya, di awal saya belum memperkenalkan Dr. Victoria secara lengkap. Jadi beliau ini adalah salah satu medical consultant dari HDI kantor pusat dan juga beliau merupakan medical consultant dari HDI Kelapa Gading juga. Jadi beliau ada di 2 kantor. Dan kalau boleh tahu Dr. Victoria untuk di kantor pusat sama di HDI Kelapa Gading punya jadwal konsultasi setiap hari apa aja nih Dok? Setiap hari Selasa dan Kamis. Itu di HDI Kelapa Gading atau di kantor pusat? Dua-duanya, jadi di Selasa dan Kamis, baik di HDI Kelapa Gading maupun di HDI Menteng, tapi hanya jamnya aja yang agak berbeda. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu bisa mencatat ya, barangkali nanti di setiap Selasa dan Kamis Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa mengajukannya di jam konsultasinya beliau. Nah, saat ini ada kurang lebih 2 pertanyaan ya. Akan saya bacakan nih Dok, pertanyaan dari para peserta. Salah satunya ada dari Bu Isa, betul ya? Ini Ibu Isa ya. Oh sorry, di awal dulu ya. Namanya Ibu Margaret Titeret. Oke. Pertanyaannya adalah, Dok, kalau konsumsi Trimi, apakah perlu dibarengi dengan enzim mineral? Karena kemarin ada customer yang pernah bilang kalau Trimi agak asam, jadi takut juga mahnya kambuh. Nah ini gimana nih Dok? Iya, memang akan lebih baik kalau penggunaan Trimi berbarengan dengan enzim mineral. Karena kita kan kalau misalnya orang belum pernah konsumsi produk HDI sama sekali nih Bu, jadi bisa menyebabkan kalau kita belum minum produk, kita nggak tahu nih kandungan pencernaan kita nih bermasalah atau tidak. Nah, kalau misalnya tiba-tiba bermasalah, kan di Trimi itu soalnya ada vitamin C-nya. Nah, itu bisa menyebabkan masalah di lambung, sehingga supaya tidak menyebabkan hal tersebut, itu bisa diberikan enzim mineral. Jadi boleh Trimi berbarengan dengan enzim mineral. Nah, tapi kalau misalnya sudah pakai produk, terus orangnya dalam keadaan sehat, tidak punya keluhan apapun dan tidak punya keluhan di sakit mah, nah itu mau konsumsi Trimi tanpa enzim mineral pun boleh. Itu tidak menyebabkan dia sakit mah. Cuman harus diperhatikan lagi kan. Biasanya kalau orang minum Trimi itu suka tiba-tiba atau beberapa orang tuh nafsu makannya tuh jadi menurun atau jadi nggak pengen makan biasanya tuh. Nah kalau udah nggak mau makan, biasanya orang nggak makan, jadinya malah kena di lambungnya. Nah itu yang nggak boleh, itu yang harus kita hindari. Jadi walaupun kita minum Trimi, tetap kita harus makan supaya mencegah tidak terjadinya sakit mah atau GERD itu gitu. Ya, jadi pada saat mereka yang mengalami masalah pencernaan atau di lambung ini ya Dok ya, pada saat mau mengkonsumsi atau memutuskan mengkonsumsi produk Trimi, itu para pasien atau yang mengalami masalah pencernaan ini juga harus memahami bahwa di Trimi itu memiliki kandungan vitamin C. Jadi untuk dari sisi takarannya di awal-awal itu mungkin rendah dulu ya Dok ya. Jadi jangan langsung 2x1 atau 2x2 atau 2x3 apalagi ya. Betul gitu ya Dok ya? Benar. Oke, untuk Ibu Margaret, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin Dr. Victoria bisa memberikan informasi dari sisi takaran Dok, karena mungkin dari Bapak Ibu yang berada di acara hari ini, beliau banyak yang baru juga, karena kan standar takaran produk-produk HD ini kan tidak ada standarnya. Nah mungkin barangkali Dr. Victoria bisa memberikan edukasi takaran yang tepat untuk mereka di awal penggunaan produk-produk HD itu bagaimana Dok?
Jadi memang kalau di sini kan kita nggak punya, bukan nggak punya, tapi kalaupun kelebihan sebenarnya kan aman buat tubuh sehingga hanya dibuang saja, nggak mengendap atau tidak merusak organ tubuh kita kayak ginjal, hati. Nah memang kalau misalnya untuk daya tahan tubuh, kalau nggak punya penyakit boleh sehari sekali. Atau kalau kita berasa kayak kita aktivitasnya banyak nih, karena kita aktivitasnya banyak, kita butuh nutrisinya lebih banyak, itu boleh kita konsumsi untuk maintenance 3x1, baik propolisnya, polennya, royal jelly mungkin 1x1 malam sebelum tidur, atau clover honey kita minum 3x1. Itu boleh untuk misalnya kalau kita udah aktivitas seharian, kita lelah, apalagi dalam pandemi ini gitu kan, pikiran kita juga berpengaruh. Nah itu boleh dikonsumsi 3x1 sehari. Tapi kalau misalnya terus orang tersebut nih lagi flu, atau orang tersebut tiba-tiba periksa rapid test atau di swab itu dia positif, ya Propoelix-nya boleh dinaikin. Jadi Propoelix-nya itu boleh 3x2 kapsul sehari. Nah, itu boleh seperti itu. Dan ini aman ya buat anak-anak. Jadi anak-anak pun misalnya 1 tahun, itu juga boleh konsumsi produk-produk HDI kayak Propoelix, Pollen, Royal Jelly. Royal Jelly biasanya itu masuk anak umur 12 tahun. Karena anak-anak sebelum usia itu tuh regenerasi masih lebih baik ya. Jadi belum memerlukan Royal Jelly. Nah, itu boleh aman. Clover honey itu bahkan tadi seperti Bu Leni bilang itu buat anak-anak, bayi pun boleh kita konsumsi. Biasanya sih 3x1. Tapi kalau trimi ini agak berbeda. Trimi itu sebenarnya kan untuk mengikat lemak. Jadi tergantung dari lemak yang kita makan. Kalau kita lagi makan lemaknya banyak, kayak kita makan santan, kemudian kita makan all you can eat, itu kan makanan-makanan yang berlemak ya. Nah itu boleh kita makan sekali makan itu 2 tablet. Tapi kalau misalnya kita untuk maintain sehari-hari makannya juga nggak terlalu banyak, nah itu bisa kita makan sekali makan tuh 1. Nah cara minum trimi yang tepat sebenarnya adalah setelah makan, kalau misalnya punya sakit mah setelah makan, atau mungkin malah kayak kita makan 2 atau 3 sendok, nah kemudian kita konsumsi trimi. Jadi makanan yang kita makan itu nanti diikat semua oleh si trimi. Itu boleh seperti itu. Nah, mungkin juga harus diperhatikan juga kalau misalnya minum trimi kalau yang ada alergi seafood. Nah, kalau misalnya punya alergi seafood, lebih baik kita berikan dulu propolis ataupun propoelix. Nah, nanti kalau memang sudah kondisi imunnya tubuh meningkat nih, nah itu boleh diberikan trimi. Seperti itu, Mbak Dewi. Ya, betul ya. Jadi untuk penggunaan trimi ini memang perlu Bapak Ibu semuanya membutuhkan informasi yang lebih detail karena memang untuk mereka yang memiliki alergi ataupun mereka yang memiliki masalah pencernaan seperti yang tadi Bapak Ibu ketahui bersama ya, bahwa trimi ini juga untuk penggunaannya sendiri pun juga sedikit lebih khusus seperti itu ya. Disesuaikan. Ya, untuk Ibu Margaret tadi juga sudah merespon, katanya sudah cukup jelas. Terima kasih ya Bu Margaret ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Isa. Pertanyaannya adalah, sakitnya luar biasa dok, asam lambung GERD. Pikiran kayak mau mati aja. Waduh, ini udah mendingan aturannya gimana ya dok kalau minum paket Fostar? Ya, seperti tadi ya Mbak Dewi. Jadi kalau misalnya keluhannya banyak, atau keluhan yang udah agak lumayan berat, Fostar, Royal Jelly mungkin kita berikan setelah makan. Jadi malam sekali sehari aja. Kalaupun memang GERD-nya lumayan agak berat, sampai mungkin keluhannya jantung berdebar-debar, mual, muntah. Nah itu mungkin Royal Jelly malah ditunda dulu aja, jangan diberikan. Jadi biar konsumsi propolis dulu, polennya dulu, clover honey. Nah, bisa juga ditambah dengan enzim mineral. Enzim mineral ini juga akan memperbaiki saluran pencernaan kita. Nah, kalau misalnya itu boleh dosisnya kayak Polenergy 3x1. Nah, Propoelix itu boleh 3x2 kapsul sehari. Kemudian ditambah dengan enzim mineral 3x1. Karena itu enzim mineral kan sifatnya enzim, jadi teraktivasi pada saat kita makan. Nah, enzim mineral itu juga bisa kita berikan pada saat kita makan. Jadi kita makan 2 sendok, kemudian kita makan si enzim mineral tersebut. Atau sebelum makan juga boleh.
Nah, kemudian Clover Honey itu 3 kali 1 sebelum makan. Dan Clover Honey kalau bisa dia campur dulu dengan air. Jadi dilarutkan dengan air 1 sendok makan, air 1 gelas, nah baru kita konsumsi. Itu boleh seperti itu kalau sakit GERD biasanya. Biasanya sih kalau sudah nggak mempan pakai Forstar, biasanya ditambah enzim mineral, misalnya 2 tablet. Kalau 1 tablet aja udah merasakan ada perbaikan nggak apa-apa, tapi kalau belum biasanya boleh ditambah sampai 3 kali 2 tablet. Seperti itu. Ya, untuk Bu Isa sendiri ada yang masih belum jelas, Bu? Nah, ini berarti kesimpulannya untuk Bu Isa ini ya, karena memang sakit GERD-nya beliau ini luar biasa ya Dok ya, sampai kayaknya rasanya pengen mati aja gitu. Jangan, Jadi masih ini bisa disembuhkan kok. ya, jadi apa namanya, untuk penggunaan produk-produknya Bu Isa ini memang salah satunya adalah perlahan ya Dok ya. Jadi Ya, maksud saya adalah untuk Royal Jelly-nya untuk sementara waktu ini tidak diperlukan dulu. Kita fokusnya itu adalah di bipolen, di propolis, dan di madunya. Betul. Ya. Oke. Nah, Bu Isa nanti bisa kita juga perbaikin cara makan kita ya. Cara makan kita ini juga mempengaruhi sebenarnya. Betul. Ya, betul. Itu harus diperbaiki. Ya, betul. Termasuk juga Dynamitrio plus enzim mineralnya ya Bu Isa ya. Untuk 4 produk tersebut Anda fokuskan dulu. Untuk Royal Jelly-nya enggak apa-apa, walaupun tidak tiap hari, misalkan Anda bisa mungkin 2 hari sekali gitu ya. Tapi cukup 1 sendok takar aja. Kalau memang pengen mengkonsumsi Royal Jelly. Sembari juga dilihat progresnya ya Bu, karena kan yang merasakan biasanya pasien sendiri. Betul ya Dok ya? Benar. Jadi kita memang harus lihat juga progresnya. Kalau memang perbaikan, ya dosis biasanya boleh diturunin, tapi kalau belum perbaikan ya dosis gitu, atau Royal Jelly jangan diminum dulu. Nah itu beda-beda sih. Oke. Ya, Ibu Isa, Dok minum enzimnya gimana sampai berapa bulan katanya Dok? Kalau berapa bulan kita nggak bisa mastiin ya Bu, soalnya kan kita memberikan produk itu tergantung dari kondisi pasiennya. Kalau misalnya kondisi pasiennya sudah membaik, terus kayak GERD-nya ataupun sakit mahnya itu sudah nggak terlalu parah, ya enzim mineralnya itu nggak usah diminum lagi, nggak apa-apa. Atau mungkin diminum sehari 2 kali atau sehari sekali untuk meng-maintain itu juga boleh. Tapi kalau sampai berapa tergantung kondisi orang tersebut, tergantung dari pasiennya gitu, tergantung dari Ibu Isanya sendiri gitu. Saya nggak bisa memastikan berapa bulan. Kalau misalnya memang cara makan kita salah atau pola kita salah, kadang kita stres pun itu kan asam lambung akan meningkat. Nah itu juga akan mempengaruhi lama atau tidaknya suatu produk itu bereaksi ke kita gitu. Jadi nggak bisa kita pastikan berapa lama gitu. Dan produk ini kan produknya bukan kayak obat. Kalau obat itu sekali kita minum langsung bisa kita rasain. Nah ini tuh butuh proses. Karena apa? Karena produk ini kan memperbaiki dari dalam. Jadi yang rusak-rusak ini dibenerin. Yang rusaknya sebelah mana? Nah itu dibenerin. Nah makanya itu biasanya waktunya atau prosesnya akan lebih lama dibandingkan kalau kita minum obat dokter. Kalau mau cepet ya memang obat dokter, tapi kan kimia. Mau sampai kapan kita minum yang berbau kimia gitu. Betul. Jadi lebih baik memang menggunakan produk alami disembari perbaikan dari pola makan dan pola hidup. Iya. Dari Bu Isa ini ada respon. Iya Dok, terima kasih banyak, sudah sangat jelas sekali. Oke, Bu Isa semoga cepat sembuh dan semoga cepat bebas dari permasalahan pencernaan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Bapak Budi Dharma Immanuel. Fit C itu boleh untuk orang sakit mah? Gimana nih Dok respon dari Dokter Victoria? Untuk orang sakit mah atau enggak? Biasanya itu ini juga yang pertanyaan suka ditanya. Dok, di dalamnya kan ada polenergi ada vitamin C-nya. Nah, untuk sakit mah itu sebenarnya boleh vitamin C, tapi ada vitamin C itu ada turunannya. Jadi enggak. Biasanya yang kita lihat adalah dosisnya. Vitamin C berapa mili? Kalau vitamin C-nya tinggi, misalnya vitamin C sampai 1000 mili, ya itu nggak boleh untuk orang menderita sakit mah, karena dia juga sifatnya asam. Begitu kita konsumsi, nggak berapa lama lambung kita yang kena.
Nah, biasanya kalau yang memang benar-benar dia cuman vitamin C itu yang turunannya biasanya ester C. Nah, itu boleh. Nah, itu udah turunannya dari vitamin C itu, tapi masih kandungannya vitamin C. Jadi kayak produk olahannya gitu. Nah, atau mungkin kalau vitamin C kayak di Polenergy itu aman untuk sakit mah karena dia bukan murni vitamin C tapi ada kandungan lainnya, justru dia akan memperbaiki. Nah, itu boleh. Jadi yang nggak boleh tuh biasanya yang kalau dosisnya tinggi atau mungkin yang vitamin C-nya itu yang kayak vitamin C bukan turunan, itu memang biasanya kena di lambung, bisa kena di lambung. Semoga terjawab ya Pak Budi Dharma. Ya, Pak Budi Dharma, jadi ya. Jadi kembali lagi Pak ke dosisnya ya Pak ya. Ya, tergantung dosis. Oke, Pak Dharma mungkin sudah cukup jelas ya. Saya cari respon dari Pak Budi Dharma dulu. Oke, sepertinya tidak ada respon. Pak Budi Dharma masih stay di sini. Oke, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Ini lumayan banyak ya. Tapi sebelumnya saya mau jadi banyak ya Mbak Dewi ya. Jadi banyak ternyata ya. Tadi pertamanya malu-malu. Bermasalah banget ya dengan masalah pencernaan ya. Iya. Betul. Ini ada pertanyaan di YouTube dok. Saya akan saya akan bacakan pertanyaannya dari Bapak Heri. Dok, kalau emah bisa menyebabkan sakit tulang juga enggak? Gimana tuh dok? Nah, emah sakit tulang itu banyak ya Mbak Dewi sebenarnya ya. Jadi bisa sakit tulang itu karena apa? Tapi kalau sakit mah biasanya nggak nyebabin sakit tulang. Biasanya rasanya kalau di sini dadanya kayak nyeri iya, tapi kalau sakit tulang sih sakit mah enggak. Mungkin penyakit lain. Oke. Ya, Pak Heri di Anda yang lagi di YouTube ya. Jadi mah itu tidak ada pengaruhnya dengan penyakit tulang ya. Jadi mungkin akan lebih baik kalau pasien yang merasakan punya mah tapi juga merasakan ada sakit tulang, better mungkin harus cek ke dokter ya dok ya, biar lebih mendapatkan. Memang harus cek ke dokter. Ya betul. Jadi untuk Bapak Heri, tolong Anda melakukan juga observasi atau pasien Anda ini untuk melakukan observasi langsung ke dokter kalau bisa dicek semuanya, gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ada di Zoom. Dari Dian PS. Oke, Bapak Ibu mungkin saya nggak manggil sapaan Bapak atau Ibu ya, saya langsung panggil nama saja ya, mohon maaf. Dian PS, pagi Dokter Victoria, pagi. Saya cari dulu. Oke, dok saya mau tanya. Kalau ada kolesterol dan GERD, apakah bisa konsumsi kolesterol booster pack? Lalu dosisnya bagaimana dok? Nah biasanya kalau saya sendiri ya, itu biasanya ngasih pasien tergantung. Kalau kolesterolnya kolesterol apa dulu? Kolesterol total, LDL, karena kolesterol itu kan sebenarnya banyak. Jadi memang kita balik lagi harus cek sebenarnya, harus lihat kolesterol totalnya, kemudian harus lihat LDL-nya, kemudian trigliseridnya. Nah, kolesterol mana dulu nih yang tinggi biasanya? Nah, kalau misalnya kolesterol LDL-nya tinggi, nah itu biasanya ya nggak apa-apa, saya kasih trimi dengan menggunakan trimi dan enzim mineral biasanya karena ada GERD-nya kan. Tapi kalau misalnya kolesterol total ataupun yang trigliseridnya. Nah, itu biasanya sih saya lebih banyak atau lebih memberikan dosis ke propolisnya dulu kalau dia ada sakit lambungnya. Gitu. Jadi dosisnya itu biasanya kalau kolesterol totalnya tinggi, di awal saya bisa kasih 3 kali 2 tablet propolis ataupun propoelix. Tapi nggak langsung ya Bu, jadi nggak langsung dinaik jadi 3 kali 2. Jadi perlahan misalnya minggu pertama itu minum 2 kali 1 dulu. Nanti setelah 7 hari kondisi tubuhnya stabil, oke, nggak ada keluhan, kita naikin jadi 3 kali 1. Nanti 5-7 hari lagi kita naikin jadi 3 kali 2. Itu untuk propoelix-nya. Kalau Polenergy itu 3 kali 1. Nah, Clover Honey ini boleh 3 kali 1. Nah, kalau misalnya kolesterolnya yang LDL tinggi, nah itu kita boleh tambahin si trimi maupun
enzim mineral gitu. Nah, tapi balik lagi ya Bu, sebenarnya kita harus lihat dulu pasiennya kondisinya seperti apa. Kalau misalnya sakit mahnya nggak terlalu parah, biasanya dengan Trimi, dengan Clover Honey juga cukup. Tapi kalau misalnya ada mahnya lumayan parah, artinya sudah sampai ya perdarahan, sampai macam-macam, ya itu harus pakai Trimi maupun enzim mineral gitu. Ya oke, untuk Dian PS. Gimana nih Mbak Dian PS? Ya, sudah jelas dari Dokter Victorianya. Oke, baik Dok, terima kasih katanya. Oke, jelas kayaknya ya. Jelas, oke ya. Dok, kita lanjut lagi. Oke, dari Rahel Setiawan dan juga dari Daniel Hartono. Ini ada permintaan yang sama. Tolong slide Clover bisa ditampilkan lagi. Oke, minta tolong untuk host untuk menampilkan slide Clover Honey. Oke, untuk Rahel Setiawan dan Daniel Hartono. Slide dari saya tuh slide dari dokter ya, dari dokter. Dari saya ya. Dari dokter. Ya. Saya ingin mencari ya untuk Rahel Setiawan dan Daniel Hartono ini apa yang kira-kira mau ditanyakan. Untuk Rahel dan siapa lagi tadi ya? Dan udah kelihatan. Ada pertanyaan mungkin? Atau mau sembari dibuka mute-nya? Halo. Gambarnya aja. Rahel dan Daniel, apakah Anda masih ada di sini? Tolong kalau masih ada di raise hand ya. Sudah kali ya Mbak Dewi? Oh, ada Bapak Daniel Hartono masih ada. Ada mungkin Bapak ingin ditanyakan mungkin selain slide ini. Mungkin dilanjut aja kali Mbak Dewi. Mbak Dewi, apakah masih ada Mbak Dewi? Atau saya lanjut aja dari pertanyaan chat ya. Mungkin tadi sudah. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Bu Joana. Bu dokter, kemarin Jumat ada teman saya meninggal setelah dari rumah sakit, infonya bukan serangan jantung, namun GERD. Apakah bisa dampak sedahsyat itu? Iya Bu, benar. Sekarang ini akhir-akhir, dulu mungkin orang berpikir kalau GERD itu hanya penyakit yang biasa. Nah, tapi sekarang GERD itu kadang kalau kita biarkan, jadi itu juga menjadi penyakit yang mengerikan kalau sudah kejadiannya itu berlanjut-lanjut. Karena apa? Karena dia itu sebenarnya bisa untuk menyebabkan juga perdarahan-perdarahan. Nah, yang sering terjadi kalau kita sudah lambungnya bermasalah, kemudian muncul perdarahan-perdarahan itu, karena kan nggak kelihatan. Kalau kita di luar nih ada perdarahan, ada luka, terjadi sesuatu, kita bisa langsung kelihatan. Tapi kalau di dalam biasanya tidak kelihatan. Nah, begitu kita udah berat, udah kondisinya lumayan berat, nah baru ketahuan biasanya gitu. Sehingga pada saat ketahuan sudah berat itu untuk mengatasinya akan lebih lambat atau lebih lama. Dan memang gejalanya kan mirip ya sama orang sakit jantung kadang-kadang. Karena dipikirnya nyeri dada juga nih. Nah, bisa juga karena nyeri dadanya tuh karena GERD. Sehingga yaitu walaupun kelihatannya cuma nyeri dada atau kadang kita mengabaikan, nah itu bisa mengakibatkan fatal. Biasanya sih Bu bisa terjadi karena ada perdarahan di lambungnya. GERD itu menyebabkan kan salah satunya perdarahan. Nah perdarahannya mungkin hebat atau mungkin ulkusnya hebat sehingga menyebabkan bisa memberikan efek kematian tersebut gitu.
Semoga terjawab ya Bu Joanna. Langsung terlihat loh gambarnya Bu. Oke. Mbak Dewi, mungkin masih ada Mbak Dewi? Mbak Dewinya hilang. Oke, kalau gitu mungkin ada baiknya saya lanjutkan saja. Nah, ini dari Bapak Minto Hadi. Ya. Pagi dokter, bagaimana cara minum NC mineral dan Forstar-nya sebelum atau di pertengahan makan? Mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalnya Forstar itu kayak propolis, pollen, clover honey itu boleh diminum sebelum makan. Kalau NC mineral itu diberikan pada saat kita makan. Jadi kalau kita makan 2 sendok atau 3 sendok itu boleh kita kemudian kita makan NC mineral, kemudian baru kita lanjut makan, atau mungkin sebelum makan itu juga boleh dengan dosis biasanya 3x1. Nah, kalau royal jelly, kalau dia nggak punya sakit mah, ya boleh diberikan 1x1 pada malam hari 1 sendok takar ya. Tapi kalau punya sakit mah, itu ya jangan dikasih dulu, jangan diberikan dulu. Kalau mau maksa, boleh diberikan setelah makan. Dan biasanya sih saya lebih menyarankan untuk diberikannya royal jelly yang tablet, bukan yang royal jelly liquid. Karena kalau perutnya sensitif ataupun perutnya lagi bermasalah, biasanya dia semakin pencernaannya semakin tidak nyaman, malah menimbulkan si sakit mah tersebut. Jadi sebisa mungkin biasanya setelah makan untuk royal jelly dan royal jelly tablet kalau sakit mah atau GERD. Nah, seperti itu Pak. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Minto Hadi. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Acen. Oke. Saya sudah minum Clover Honey, NC, Propoelix, dan Polinergy selama kurang lebih 3 bulan. 3x1 dan Royal 1 sendok. Kenapa masih sering perih? Ya Bu, bisa dengan Ibu atau Bapak Acen. Bisa, karena kan sakit mah atau sakit lambung itu kembali lagi pengaruhnya banyak atau penyebabnya itu banyak. Misalnya tadi cara kita makan yang salah, kita kebiasaan sebelum tidur malah kita makan. Ada beberapa orang yang seperti itu. Jadi mau tidur malah makan kenyang. Nah, itu juga bisa menyebabkan perutnya itu walaupun kita kasih produk itu tetap mengalami seperti itu, masih mengalami rasa perih di lambung. Atau kebiasaan makan kita yang salah, kebiasaan makan yang salah seperti apa ya, kita nggak makan dalam jumlah porsi kecil, tapi sering. Kita pengennya sekali makan, kenyang, setelah itu kita nggak makan, mungkin bahkan ada yang orang tuh 1 kali makan doang sehari, nanti malam nggak makan lagi. Nah, itu juga bisa menyebabkan kurang aktivitas atau kurang gerak, ini juga akan mempengaruhi tingkat stres, kita depresi. Nah, stres atau depresi itu juga menyebabkan asam lambung kita tanpa disadari naik. Sehingga kayaknya kita udah minum produk nih, kita udah minum semuanya, tapi tidak ada perbaikan. Sebenarnya bukan tidak ada perbaikan, pasti ada di dalam tubuh kita. Kalaupun kita lakukan pemeriksaan, pasti ada perbaikan. Hanya saja mungkin karena kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang baik atau kebiasaan kita yang salah, itu juga menyebabkan terjadinya asam lambung itu kumat gitu. Mbak Dewi sudah kembali ternyata. Ya, aduh saya mohon maaf banget ya, ini masalah teknis sinyal ini di sini. Oke, kita lanjut ya Dok ya. Tadi pertanyaan atas nama siapa ya Dok? Mohon maaf. Acen, atas nama Acen. Atas nama Acen. Oh Acen, oke. Pak Acen udah terjawab ya. Mungkin udah sangat jelas sekali ya. Oke, kemudian di sini ada Bu Margaret juga tadi udah jelas. Kemudian Ibu Rini juga terima kasih Dr. Victory katanya ya. Oke, lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya dari Liberta. Dok, berapa lama kita konsumsi Forstar dan akan pulih lambung atau GERD-nya? Ya, biasanya nggak bisa kita pastikan, seperti tadi kita tidak bisa pastikan berapa lama, tapi ya memang itu balik lagi dari kebiasaan, dari pola hidup, dari cara mengunyah. Cara mengunyah ini ternyata penting, Mbak Dewi. Jadi kalau orang berpikir, yang penting kenyang, selesai. Mengunyah itu harus lama.
Harus sampai benar-benar halus, baru kita telan. Karena kalau nggak sampai halus kita kunyahnya, nah itu enzim di pencernaan kita ini yang akan berat kerjanya. Sehingga karena kerjanya berat, nah itu menyebabkan mah kita itu kadang nggak bisa sembuh-sembuh gitu. Yang pasti jangan stres, banyak senang. Itu juga berpengaruh besar untuk kesembuhan pada pasien mah, GERD. Nah itu penting. Ya, jadi salah satu penyelesaian solusinya adalah untuk mengkonsumsi produk-produk HD termasuk Fostar ini, Liberta harus sabar dan mengkonsumsinya dengan hati yang gembira. Benar. Betul ya dok ya? Karena hati yang gembira Jangan adalah obat. stres untuk mengkonsumsi Fostar ini. Ya. Betul, betul. Saya setuju sekali ya. Oke, untuk Ibu Liberta ya, kalau ditanya berapa lamanya, ini kalau kita konsumsi produk high desert ya, khususnya bagi kami juga yang tidak mengalami masalah kesehatan yang berarti, artinya adalah untuk maintenance kesehatan, kami pun mengkonsumsinya sepanjang hidup kami, gitu. Yes. Karena ini sama seperti makanan kok. Iya, benar. Makanan Nah, sehat tapi Mbak Dewi. Iya betul. Jadi kalau misalkan ingin berhenti atau bagaimana, nah ini nanti akan kembali lagi juga dengan pola makan dan pola hidup kita juga. Dan Seperti ini nggak itu bikin ya. ketergantungan ya Mbak Dewi ya. Ya betul, setuju. Ya, Setuju ini dok. nggak bikin Sama seperti halnya kita, ketergantungan. betul. Sama seperti halnya kita butuh sayuran dan buah-buahan ya untuk asupan nutrisi kita sehari-hari. Jadi dalam makanan kita selalu ada 2 menu itu. Untuk seratnya, untuk multivitaminnya, dan itu dari buah dan dari sayuran. Nah, dengan produk HD ini, itu ditambah juga nutrisi pelengkap ya dok ya? Yes, benar. Iya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dari Bobby Bob. Sore dok, selamat pagi. Pagi. Apakah dengan minum Fostar ini, GERD akan sembuh total dan tidak kambuh lagi? Oh, silahkan dok. Ya, sebenarnya kalau sembuh total atau tidak kambuh lagi itu berdasarkan dari orang tersebut. Cuman biasanya kalau minum produk Fostar ini terjadi perbaikan. Jadi kayak misalnya lapisan-lapisan tadi, lapisan lambungnya yang terkikis, nah itu dibenerin. Terus kalau misalnya kan kadang kita nggak tahu nih di dalamnya lambung kita ini ada bakterinya atau enggak sih, Helicobacter pylori atau enggak. Nah kalau misalnya minum Fostar ini dia bantu untuk membunuh si Helicobacter pylorinya. Kemudian peradangan-peradangannya diperbaikin. Jadi biasanya tingkat kekambuhannya itu akan menurun. Tapi selalu balik lagi kepada orang tersebut. Bagaimana cara pola makannya, kemudian dari makanannya, kebiasaannya itu tetap harus diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau kesembuhan itu kembali lagi pada diri kita. Cuman biasanya kalau minum produk, pasti ada yang dirasain. Pasti hasilnya kan badan kita ini sakit mahnya itu juga biasanya kan jarang sekali kambuh. Gitu. Ya, seperti itu ya, Bapak Bobby Bob. Jadi untuk kita pengguna produk HD ini kita perlu menyadari bahwa ini tuh bukan obat. Maksudnya itu adalah penggunaan produk-produk HD itu sama seperti yang tadi kami bicarakan dengan Dr. Victoria, ini adalah makanan pendamping yang apabila kalau Anda mengalami masalah kesehatan ini bisa menjadi terapi pengobatan. Betul ya dok ya? Oke, semoga Bapak Bobby mendapatkan jawaban ya. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya adalah dari Lilis Linggarwati. Dok, customer saya dengan masalah gastritis baru mencoba Royal Jelly, tapi asam lambungnya langsung naik. Kenapa ya dok? Nah ini sebetulnya tadi ada pernyataan dokter ya sebelum pertanyaan ini ya. Oke silakan dok, mungkin akan mau menambahkan lagi. Iya, sebenarnya kan Royal Jelly liquid itu ada asamnya. Jadi memang kalau kita makan itu bisa asam di lambung. Rasanya sih manis. Kalau kita makan rasanya manis ya Mbak Dewi ya. Tapi di lambung, masuk ke lambung itu bisa asam. Betul. Nah, asam itu meningkatkan asam lambung di pencernaan kita. Nah, makanya biasanya kalau orang punya sakit gastritis ataupun sakit GERD itu memang yang disarankan adalah Royal Jelly yang tablet atau mungkin malah jangan dikonsumsi dulu Royal Jelly-nya sampai pencernaan kita ini ada perbaikan, ada perubahan, kembali normal, nah baru diberikan Royal Jelly. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi karena pada saat masuk ke pencernaan kita itu dia
sifatnya asam. Oke, terjawab ya Bu Lilis Linggarwati bahwa royal jelly itu sendiri dia sifatnya asam. Oke ya, sehingga untuk penggunaan royal jelly harus bertahap dan sedikit demi sedikit. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dari Suherianto. Dokter mau tanya, gimana mengatasi vertigo? Makasih. Ya, kalau mengatasi vertigo, kita kembali lagi pada 4-star. Jadi vertigonya ini biasanya kalau vertigo ini kan ada penyebabnya banyak nih Mbak Dewi. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Nah, kalau itu biasanya saya akan cari tahu dulu apa yang menyebabkan dia vertigo. Apakah karena dia ada kolesterol, apakah darah tinggi, atau mungkin dari pendengaran atau keseimbangan yang bermasalah. Ini biasanya saya akan cari tahu dulu. Nah, biasanya yang paling sering vertigo itu karena darah tinggi. Nah, kalau seperti itu, biasanya Polenergi saya cuma kasih 1x1 aja. Nah, tapi seperti kayak polen itu Polenergi 1x1, propolis itu 3x1. Royal Jelly untuk masalah vertigo, Royal Jelly bekerja di sistem syaraf kita nih, karena bekerja di asetilkolin. Nah, itu biasanya Royal Jelly boleh kita kasih 3x1 sendok takar. Tapi saya lebih menyarankan bukan sebelum makan, tapi setelah makan. Jadi mencegah supaya kalau punya mahnya tidak kumat. Nah, itu boleh 3x1 sendok takar. Kalau misalnya vertigonya memang lumayan hebat, sampai kita membutuhkan obat atau kita sampai harus dirawat, nah itu biasanya saya akan kasih 3x2 sendok takar. Tapi tidak langsung saya kasih 3x2 sendok takar. Jadi saya kasih dulu seminggu di awal, itu 3x1 sendok takar. Di malam hari, seminggu berikutnya baru 3x2 sendok takar. Jadi 3x2. Jadi 3x1, baru 3x2. Nah, untuk Clover Honey biasanya kalau tidak ada diabetes boleh 3x1. Nah, itu cara yang biasa saya lakukan untuk memberikan pada pasien vertigo. Seperti itu, Bapak Suheri. Ya, Bapak Suheri, betul. Ya, Bapak Suheri sudah dapat jawaban ya. Kembali lagi kalau diperhatikan dengan baik bahwa produk HDI ini di awal-awal penggunaannya itu pasti bertahap. Ya. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Untuk Leonardus Edi Subagio. Pertanyaan dari Leonardus Edi Subagio. Dok, saat vertigo terjadi Dok, saat vertigo terjadi perut bisa kembung ya? Apa betul? Makasih. Vertigo dengan perut kembung itu berbeda, Pak. Jadi vertigo itu kan ada berhubungan dengan sistem syaraf kita. Biasanya berhubungan dengan syaraf dan sistem keseimbangan kita. Sedangkan kalau perut kembung itu biasanya masalahnya di pencernaan. Jadi sebenarnya kalaupun ada vertigo, nggak selalu perut kembung. Nah, perut kembung dan vertigo bisa terjadi berbarengan. Mungkin pada saat dia vertigo, perutnya juga lagi kembung. Jadi bukan vertigo menyebabkan perut kembung, itu enggak. Jadi mungkin ada dua hal yang berbeda pada saat itu. Jadi terpisah ya dok ya, permasalahan vertigo dengan masalah pencernaan perut kembung ini ya. Oke. Atau mungkin sama-sama lagi lapar kali dok, mungkin udah lagi lapar masuk angin gitu. Jadi vertigo. Apa itu bisa terjadi? Beda juga ya? Oke. Beda, Bu. Oke, Pak Suheri ya. Pak Suheri, jadi itu berbeda ya? Bukan Pak Suheri, Pak Leonardus Edi Subagio. Ya, itu berbeda. Oke, Bu Isa juga tadi sudah ya. Kemudian Bu Grace, pertanyaannya adalah enzim mineralnya sesudah makan ya dok? Ini rasanya sepertinya tadi sudah dijelaskan ya, penggunaan enzim mineral ya. Sudah terjawab. Kita lewat aja. Oke, kita lanjut ya. Dari Oppo A3s. Iya, betul, dilewatin aja ya. Dari Oppo A3s, dok, maaf. Kalau penyakit ini bisa menimbulkan efek samping kesemutan seluruh tubuh berbulan-bulan kah, dok? TRIMS. Artinya penyakit ini adalah penyakit GERD. Tidak, Bapak atau Ibu Oppo. Jadi penyakit kesemutan dengan asam lambung itu berbeda. Tadi yang sudah dijelaskan juga di depan bahwa asam lambung itu keluhan dan gejalanya kayak dada terbakar, nyeri menelan, atau batuk-batuk, sendawa, mual, muntah. Jadi nggak ada berhubungan dengan
kesemutan seluruh tubuh. Kesemutan seluruh tubuh itu biasanya ada penyakit lain yang menyertai. Jadi harus dibedakan juga. Jadi bukan berarti kalau kita GERD terus kemudian badan kita kesemutan, enggak. Jadi itu berbeda, biasanya ada penyakit lain yang menyertainya. Kalau kayak kesemutan itu biasanya lebih ke aliran darahnya karena persyarafannya yang bermasalah. Kalau GERD kan asam lambung, jadi berbeda. Keluhannya pun juga berbeda. Ya, oke. Ini pertanyaannya luar biasa sekali banyak ya dok ya. Ya. Tapi berhubung waktu yang memang benar-benar memisahkan kita nih ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tidak semua yang bisa saya share atau saya ajukan ini ke Dr. Victoria, tapi seperti tadi yang sudah diinformasikan oleh Dr. Victoria, beliau memiliki jadwal konsultasi di setiap hari Selasa dan hari Kamis. Kemudian nomor HP-nya juga sudah Bapak Ibu catat semua ya. Jadi nanti bagi yang masih belum terjawab di acara Zoom pada pagi hari ini bisa lanjut lagi untuk ditanyakan di jadwal konsultasi Dr. Victoria. Terima kasih banyak ya. Hari ini kita akan berpisah sementara dulu, kita akan bertemu lagi di acara Zoom berikutnya. Dan untuk Anda semuanya, semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Terima kasih, selamat weekend, selamat berlibur dengan keluarga Anda semuanya, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.